Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, saat pertarungan mengejutkan antara Chu Guangsheng dan Shen Lonxi berakhir, kompetisi seleksi tahun ini juga resmi berakhir. Namun, guncangan yang ditimbulkan seperti badai yang menyebar ke seluruh penjuru Kabupaten Ziling. Untuk sesaat, semua orang tidak percaya ketika mendengar bahwa pertarungan antara Chu Guangsheng dan Shen Lonxi berakhir seri. Bagaimanapun, reputasi Shen Lonxi telah terukir di tulang setiap murid Akademi Empat Roh, dan mereka semua telah mendewakannya. Tapi sekarang, bakat yang luar biasa itu terpaksa dikalahkan oleh murid baru yang masuk Tianyuan kurang dari 1 tahun yang lalu. Dan seleksi ini berakhir dengan seri. Akhir cerita seperti ini sungguh tidak terbayangkan. Selain takjub, semua orang juga dikejutkan oleh Chu Guangsheng. Sejak memasuki Ziling Yuan, Chu Guangsheng telah menggunakan sikap mempesona untuk bersinar di berbagai kompetisi. Pria ini benar-benar monster. Jika dia diberi waktu beberapa tahun lagi untuk berlatih, saya khawatir tidak akan bisa dihentikan di kalangan generasi muda di Tianyuan. Tepat ketika dunia luar sedang heboh, mereka terkejut karena pertempuran antara Chu Guangsheng dan Shen Lonxi saat ini di kota Shangqing tanpa sedikit tertekan. Di depan halaman luas, Julier berjalan berkeliling dengan cemas. Matanya melihat ke arah pintu tertutup di depannya sepanjang waktu. Ekspresinya penuh kekhawatiran. Jangan khawatir, Nona Chu. Tidak akan terjadi apa-apa pada kedua sekte. Melihat penampilannya, Xiao Feng berkata dengan lembut. Mendengar ini, Julier tersenyum pahit. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir dengan situasi saat ini? Setelah beberapa saat, pintu yang tertutup itu akhirnya terbuka perlahan. Dan seorang lelaki tua berpakaian sipil keluar. Bagaimana kabar Guangsheng? Julier segera berjalan mendekat dan buru-buru bertanya. Hahaha. Orang tua berpakaian kain itu tersenyum lembut saat berkata, Nona Chu, jangan khawatir. Saudaramu tidak dalam bahaya besar. Dan dia berhenti sejenak dan berkata sambil tersenyum. Jika tebakanku benar, musibah yang menimpa kakakmu mungkin merupakan berkah tersembunyi. Alhamdulillah kalau begitu. Julier menghela napas lega. Adapun berkat tersembunyi apapun di kemudian hari, dia tidak akan peduli sama sekali. Karena di matanya tidak ada yang lebih penting dari nyawa adiknya. Biarkan dia bermeditasi sebentar dan jangan ganggu dia, kata penatua itu lalu berjalan pergi. Melihat ini, Julier segera mengikutinya dan secara pribadi mengantarnya keluar dari kota Shangqing. Orang ini adalah Diaken Tianyuan dan statusnya sangat dihormati. Pasalnya, kekuatan yang dia kembangkan sangat aneh dan mampu menyembuhkan segala macam luka. Jadi, meskipun dia tidak memiliki banyak kemampuan bertarung, dia masih dihormati oleh semua orang. Setelah mengirim orang tua itu keluar dari kota Shangqing, Julier segera berbalik dan berjalan kembali. Meskipun lelaki tua itu menyatakan bahwa dia tidak dapat mengganggu Chu Guangsheng dalam jangka pendek, kekhawatirannya membuatnya tetap berada di luar pintu dan tidak pernah pergi. Melihat ini, Xiao Feng menggelengkan kepalanya dan diam-diam mundur dari halaman. Di tanah suci murni, kuil suci. Ini adalah aula yang megah. Di depan aula ada sebuah kotak batu putih.
Saat ini ada ratusan sosok yang duduk di alun-alun. Aura orang-orang ini seimbang dan ada gelombang samar yang berdebar-debar keluar dari tubuh mereka. Dan orang-orang ini adalah orang-orang terbaik di kalangan generasi muda di tanah suci murni. Kecuali unggulan teratas, mereka mengikuti pertarungan tanah suci kuno kali ini. Akan dipilih dari sini. Namun, saat ini, murid-murid yang dianggap jenius oleh dunia luar semuanya melihat ke suatu tempat dengan penuh obsesi di mata mereka. Di platform batu giok putih, seorang wanita duduk bersila dengan mata tertutup. Wanita itu mengenakan gaun merah ketat yang menonjol lekuk tubuhnya yang sempurna. Melihat dari balik leher giok yang ramping dan anggun, dapat melihat wajah yang membuat ketagihan dan cantik. Kulitnya seputih air, bibirnya kemerahan dan cerah. Hidungnya halus, bulu matanya tipis dan ramping, dan rambutnya sehalus air. Segala sesuatu seperti ibarat mahakarya Tuhan yang paling sempurna. Dan ketika mata wanita itu sedikit tertutup, perlahan-lahan terbuka sebelum langsung menghilang. Pada saat ini, sepertinya cahaya di seluruh dunia meredup. Ini adalah sepasang mata yang mempesona seperti permata. Semacam keindahan dan pesona yang mendebarkan. Diam-diam terungkap secara tidak sengaja. Gadis suci, di bawah tatapan mata yang sangat indah itu, semua orang tenggelam dalam pikirannya. Dan ekspresi obsesi di mata mereka menjadi semakin kuat. Tanpa sadar, semua orang berteriak serempak. Namun dalam hal ini, mata cantik wanita itu tetap tenang. Dan tidak ada sedikit pun fluktuasi di matanya. Tiba-tiba terdengar tawa, dan kemudian seorang pemuda berbaju putih muncul di alun-alun dan berjalan menuju platform giok putih. Pemuda yang mengenakan gaun berwarna putih memiliki temperamen yang anggun, penampilannya yang tampan, dan dapat dengan mudah memikat hati para gadis. Dia memegang kipas lipat, berjalan melewati kerumunan sambil tersenyum, lalu mendekati platform batu giok putih. Melihat pemuda ini, semua orang yang hadir tampak kagum. Orang ini adalah kekuatan yang sangat kuat di tanah suci murni. Tuan muda dari rumah umum, dikenal sebagai sarjana berwarna putih, Yan Yu. Sedangkan untuk perebutan unggulan teratas tahun ini, orang tersebut adalah kandidat yang populer dan pangkatnya sangat bagus. Wanita itu memandang ringan ke arah pemuda yang mendekat. Ekspresinya tidak goyah sama sekali. Dikatakan bahwa persaingan untuk unggulan teratas di Anyuan tahun ini hampir menimbulkan lelucon. Seolah-olah dia tidak menyadari ketidakpedulian wanita itu. Yayun masih tersenyum. Shenlongxin itu tidak berguna. Dia benar-benar dikalahkan oleh pendatang baru. Murid baru di Tianyuan memaksanya untuk saling terluka parah. Saat dia berbicara, dia tidak menyadari bahwa tatapan dingin di mata wanita itu semakin intens. Tapi tidak apa-apa, jika keduanya mati, itu akan menghemat banyak tenaga kita dalam pertempuran, kata Yan Yun sambil tersenyum tipis. Saat dia menyelesaikan kata terakhirnya, tatapan dingin di mata wanita itu semakin tajam. Saat berikutnya, Yan Yu menyadari dengan ngeri bahwa kekuatan di tubuhnya tiba-tiba bergerak tak terkendali. Dan kulit di sekujur tubuhnya langsung berubah menjadi merah menyala. Hembusan angin kencang datang menghantam dadanya dengan keras, membuatnya terpental mundur. Tubuh Yan Yun menghantam tanah dengan keras. Dia yang awalnya anggun tampak ketakutan. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan Yan Yun sendiri tidak memahami situasinya.
bagaimana gadis suci ini tiba-tiba mengambil tindakan terhadapnya. Wanita itu meliriknya dengan ekspresi dingin, lalu berdiri meninggalkan platform batu, lalu berjalan keluar alun-alun. Di saat yang sama, suara angin berisi niat membunuh juga terdengar. Jika kamu berani berbicara omong kosong lain kali, aku akan membunuhmu. Semua orang yang hadir gemetar saat mendengar suara dingin itu, karena mereka merasakan niat membunuh yang mengerikan. Ini membuat mereka mengerti bahwa jika Yanyun terus berbicara omong kosong, hidupnya akan benar-benar dalam bahaya. Di alun-alun, Yanyun bangkit. Dia melirik ke arah wanita itu pergi dan berekspresinya tiba-tiba berubah. Hingga saat ini, dia masih belum mengerti mengapa gadis suci itu tiba-tiba mengambil tindakan terhadapnya. Di puncak gunung, seorang wanita tua melihat ke alun-alun di bawah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Apakah pria itu benar-benar sebaik itu? Dia tahu betul bahwa tanpa menyebutkan penampilan muridnya yang tiada tara, bahkan statusnya sebagai gadis suci saja sudah cukup untuk membuat seluruh generasi muda di tanah suci murni menjadi gila. Bahkan talenta muda seperti Yanyun sebagian besar tertarik padanya. Aku ingin tahu apakah ini merupakan berkah atau kutukan bagiku. Wanita tua itu bergumam, lalu menghilang dari puncak gunung. Di tepi gunung, seorang wanita berbaju merah berdiri diam di atas batu besar. Namun, tangan gioknya sedikit terkepal menunjukkan kegugupan dan kecemasannya saat ini. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki, dan seorang gadis berpakaian hijau yang terlihat seperti pelayan datang. Bagaimana? Apakah ada kabar? Segera, wanita itu berbalik dan tidak sabar dan bertanya dengan tergesa-gesa. Melihat dia kehilangan ketenangannya, gadis berbaju hijau hanya bisa menghela napas. Manusia macam apa yang bisa membuat gadis suci yang selalu setenang air itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang begitu bersemangat? Setelah memilah pikirannya, dia berkata dengan lembut, "Nona, jangan khawatir. Tuan muda baik-baik saja. Dia hanya perlu berlatih untuk jangka waktu tertentu, dan dia akan sembuh total." Setelah mendengar ini, hati wanita itu akhirnya menggantung santai. Orang itu baik-baik saja. Dia melambaikan tangannya dan pelayan itu membungkuk lalu perlahan mundur. Melihat pelayan itu menghilang dari pandangannya, wanita itu berbalik, ekspresinya yang tadinya tenang perlahan menjadi rileks. "Aku hanya memberitahumu bagaimana sesuatu bisa terjadi pada orang jahat sepertimu." Dia tersenyum tipis menunjukkan senyum yang indah. "Menangkan seleksi unggulan nomor 1, wanita itu bergumam. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan bangga seperti seorang wanita kecil, "Laki-laki saya sungguh luar biasa." Suara penuh kegembiraan. Jika para jenius di kuil melihat pemandangan ini, tidak tahu betapa terkejutnya mereka. Bagaimanapun, gadis suci di mata mereka selalu mulia, meskipun terkadang agak menampakkan pesona yang sangat memukau. Namun berada ribuan mil jauhnya dan sulit untuk didekati. Tapi Sing Lonsi ini perlu diberi pelajaran. Ini hanya sebuah kompetisi, tapi dia menyerang dengan sangat keras. Wanita itu menjentikan jari rampingnya dengan nada kesal. Saat ini, jika Sing Lonsi mendengar kalimat ini, dia mungkin akan muntah darah karena depresi. Apa artinya memukul begitu keras? Dia dipukul sampai setengah mati, wanita yang tidak masuk akal. Saat berikutnya, wanita itu mengangkat wajah cantiknya dan mengarahkan pandangannya ke langit yang jauh.
dengan senyuman yang sangat menawan di wajahnya. Orang jahat, kita akan bertemu. Kita akhirnya akan bertemu. Ada semacam kegembiraan kekanak-kanakan dalam tawa lembut itu. 1 bulan kemudian, di kota Sanking, di dalam ruang pohon, Chu Guangsheng duduk dengan tenang bersila di tanah ungu. Matanya tertutup rapat, dan tanda kultivasi terbentuk di telapak tangannya. Pada saat ini, matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka, dan cahaya yang sangat tajam keluar dari pupil matanya yang gelap. Setelah itu, gelombang napas yang sekuat laut tiba-tiba keluar dari tubuhnya, membuat pakaiannya berkibar dan mengeluarkan suara. Ranah Ciuding tingkat ke-6. Chu Guangsheng memegang tangannya, ekspresinya penuh kegembiraan. Meskipun dia terluka parah dalam pertempuran terakhir dengan Shen Longxi, itu juga merupakan berkah tersembunyi. Setelah lebih dari sebulan pelatihan, dan dengan bantuan ruang pohon kuno dan batu luar angkasa, dia melonjak langsung dari ranah Ciuding tingkat ke-4 ke ranah Ciuding tingkat ke-6. Peningkatan seperti ini sangat mengejutkan. Kekuatan mentalku juga meningkat pesat, dan aku akan segera menembus ke level ketiga tingkat tinggi. Jari-jari Chu Guangsheng gemetar ringan, dan kekuatan mentalnya melonjak seperti peri di ujung jarinya. Kali ini, di dalam reretnya, dia dapat dikatakan telah mengalami berkah ganda. Karena kekuatan spasialnya dan kekuatan mentalnya meningkat pesat. Sudah waktunya untuk pergi. Chu Guangsheng berdiri dan berjalan keluar dari ruang pohon kuno. Tinggal kurang dari setengah bulan sebelum pertempuran dimulai. Begitu Chu Guangsheng keluar kamar, dia melihat Chu Li'er yang telah lama menunggu dengan cemas. Kakak, maaf membuatmu khawatir. Dia tidak bisa menahan perasaan tertekan ketika melihat ekspresi kuyu di wajah Chu Li'er. Untungnya kamu baik-baik saja. Chu Li'er menekan kegembiraan di hatinya. Pada saat ini, melihat adiknya yang aman dan sehat, dia akhirnya bisa merasa lega. Mendengar ini, Chu Guangsheng tersenyum, dan kemudian kedua saudara itu saling memandang. Meskipun mereka tidak banyak berbicara, ada sedikit kehangatan mengalir di hati mereka. Ngomong-ngomong, ada surat dari alam iblis hitam. Tian Yuan memintaku untuk memberikannya kepadamu. Chu Li'er sepertinya memikirkan sesuatu, mengulurkan tangan dan mengeluarkan sebuah amplop dan menyerahkan kepada Chu Guangsheng. Surat dari alam iblis hitam. Chu Guangsheng tertegun sejenak lalu mengambil amplop itu dan membukanya. Setelah melihatnya sekilas, wajahnya tiba-tiba bersinar karena kegembiraan. Ada apa? Chu Li'er bertanya dengan penasaran. Chu Guangsheng berkata sambil tersenyum. Saudara Huilang telah berhasil membalas dendam. Dengan bantuan Kaisar Mayat Hidup, dia naik ke posisi kepala keluarga Hui. Ini adalah kabar baik. Mendengar ini Chu Guangsheng berkata, seharusnya ada bantuan rahasia dari Tian Yuan dalam hal ini. Jika tidak, akan sangat sulit dengan bantuan Kaisar Mayat Hidup untuk mengambil alih posisi kepala keluarga Hui. Chu Li'er mengangguk, terbangun sepenuhnya kekuatan Kaisar Mayat Hidup memang menakutkan. Namun, sebagai salah satu dari 9 keluarga besar di alam iblis hitam, keluarga Hui juga memiliki dasar yang kuat. Dan tidak hanya itu, Huilang juga memenuhi janjinya dan mengumumkan bahwa keluarga Hui akan mundur dari pertempuran antara 4 kekuatan utama ini. Sepertinya kali ini dalam pertempuran saya tidak dapat melihat saudara Hui lagi. Setelah mendengar ini, Chu Li'er tersenyum lalu berkata, sekarang Huilang baru saja mengambil alih keluarga Hui. Banyak bahaya tersembunyi yang belum diberantas.
Bahkan tanpa janji itu, saya khawatir keluarga Hui tidak akan mampu berpartisipasi dalam pertempuran. Itu benar, Chu Kuang-seng mengangguk. Jika Hui Lang ini mengandalkan keluarga Hui secara stabil, dia mungkin memerlukan waktu dalam jangka yang lama. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Culier pelan. Masih ada waktu hampir setengah bulan sebelum pertempuran dimulai. Mendengar ini, Chu Kuang-seng mengembalikan telapak tangannya, dan pedang besi hitam berat dipegang di tangannya. Selanjutnya, tujuanku adalah ini. Terima kasih.